Saham PT Panca Mitra Multi Perdana senilai 92,2 miliar yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep membuat sebagian publik tercengang dan bertanya-tanya sumber kapital putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dari mana. Kepo banget ya kita-kita ini, apalagi saya. Bener deh, cukup heran saya selaku pribadi yang berbisnis jatuh bangun di masa pandemi dan banyak di sekeliling saya dengan mata kepala sendiri saya melihat sebagian rakyat mengalami kesusahan di masa pandemi. Om Kaisang semakin kaya. Perlu belajar ini saya dengan dia. Udah muda, pinter, tajir lagi. Kita semua tahu dari berita bahwa agaknya selain para menteri, juga pastinya Opung yang bertambah kaya. Ternyata Om Kaisang pun semakin kaya. Ajarin dong Om dari mana sumber cuan yang digunakan untuk memborong saham tersebut. Bahkan ada yang bertanya, setelah anak dan mantu jadi wali kota, kini si bungsu beli saham 92 miliar. Uangnya dari mana nih? Tetapi bagi saya, karena bukan orang politik, urusan anak dan mantu menjabat wali kota oke-oke saja. Tetapi beli saham 92 miliar, ngeces juga gua. Strategi bisnisnya pinter nih Om Kaisang dengan memborong saham PT Panca Mitra Multi Perdana, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Total saham yang dibeli Om Kaisang Pangarep yakni sekitar 188,24 juta lembar saham atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham yang ditempatkan di perseroan atau senilai 92,2 miliar. Kaisang membeli saham PT Panca Mitra Multi Perdana melalui perusahaan miliknya PT Harapan Bangsa Kita atau yang lebih dikenal dengan GK Hebat. Oke lah, selamat buat Om Kaisang yang dengan pintar memutar uangnya di banyak bidang. Mudah-mudahan pemodal yang memodali bukan mereka yang cari selamat dari kejaran hukum karena membakar hutang ya. Sekali lagi, kita ingin kepastian aja. Yang modali usaha Om Kaisang janganlah merupakan siasat perusahaan pembakar hutan untuk lolos dari jeratan hukum. Jangan ya Om. Oke lah, sekali lagi, Om sudah besar, sudah dewasa. Ayahmu presiden tak tercela dan tak ternoda. Dicintai 65% rakyat dalam 2 kali pilpres. Nama besar ayahanda jangan sampai tercoreng libido punya uang lebih dengan mudah. Sejarah panjang di Indonesia anak presiden yang berkiprah macam-macam bikin ayahnya tumpah. Keluarga Cendana ada cerita panjang tentang itu. Presiden yang lalu juga anaknya yang kedua yang disebut Pangeran Cikeas ada gosip tidak sedap urusan bisnis dapat fulus, gak keringetan memanfaatkan jabatan orang tuanya. Jadi janganlah Om Kaisang membuat hal yang akan digosipkan karena jabatan ayahanda, yaitu sukses Om Kaisang karena orang dalam menjadi sejarah yang mengganggu prestasi ayahanda yang bersih. Oke, baiklah. Bagaimana kalau sekarang kita mendiskusikan bagaimana cara pintar korupsi? Sebuah peluang emas yang tidak akan terjadi lagi dalam masa yang akan datang, yaitu kalau Anda yang menjadi pejabat saat ini atau yang punya kesempatan dalam sisa periode ini mendapatkan jabatan, sebaiknya Anda korupsi dengan semaksimum mungkin dalam periode sisa saat ini, yaitu dalam 3 tahun ke depan ini. Sungguh, Anda harus memanfaatkan dengan baik momen ini untuk korupsi. Mumpung korupsi saat ini dibiarkan, manipulasi jabatan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok sendiri dibiarkan, tidak dihukum. Melanggar sumpah jabatan, kita tidak ditindak. Bahkan terang-terangan makan hak rakyat, tidak dipecat dari jabatan, apalagi dihukum. Jadi manfaatkanlah jabatan Anda semaksimum mungkin. Informasi berikut ini kita bermaksud mengajarkan kepada semua pejabat yang saat ini menjabat, mumpung New Mind belum berkuasa yang akan menghukum mati semua koruptor, Anda sebaiknya korupsi. Jadi manfaatkan waktu tersisa ini untuk menyedot harta negara dan Anda akan dilindungi dengan para buzzer serta kepopuleran pejabat tertinggi yang dengan cantik punya pasukan media yang hanya memberitakan bagusnya saja dari karya-karya pakai hutang yang hutangnya tidak diungkap, hanya bentuknya yang diekspos, hanya yang sukses seperti jalan tol, bandara, sirkuit atau apapun, semua yang sukses saja yang diekspos. Kita akan mengajarkan bagaimana korupsi itu dilakukan. Oke? Pertama, mainkan anggaran daerah, anggaran pusat, anggaran departemen dan anggaran BUMN. Pastikan Anda punya teman atau sahabat yang Anda percaya untuk dimenangkan tendernya, diatur pagunya, dibuatkan spek produk sesuai dengan bohir Anda. Teman Anda tadi pastikan punya mitra yang memang pengalaman untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut sebagai subkontraktor atau sub-supplier Anda. Teman Anda yang dimenangkan tendernya dan mendapatkan proyek tadi tinggal disubkan, nggak kerja, dapat cuan. Pastikan semua proyek dan anggaran di tangan Anda jatuh ke perusahaan kroninya Anda. Cara kedua adalah ciptakan proyek angin ribut dalam tanda petik. Proyek terlihat keren dan yang membuat masyarakat akan melihat Anda seperti orang sukses. Kemudian
buat teman Anda yang dapat proyeknya tersebut. Proyek angin ribut ini kalau di daerah kerjasama dengan DPRD, pastikan semua politikus dapat permen jatah premannya. Kalau di pusat, pastikan sobat politikus Senayan dapat juga, yaitu untuk meloloskan anggaran atau membuat peraturan yang menguntungkan Anda para pejabat. Kemudian buat proyek yang ada asingnya dengan membodohi pemimpin tertinggi seakan kalau ada uang asing, negara kita itu dianggap makmur dengan cara membuat lembaga rating internasional kita bayar agar negara kita mendapat hutangan, agar dapat kepercayaan asing, agar proyek asing masuk, dipermudah dengan peraturan. Misalnya Omnibus Law, buat aja semacam itu. Lalu karena proyeknya cross border atau antar negara, maka komisi Anda sebagai pejabat diletakkan di luar negeri. Karena di luar negeri tidak ada PPATK-nya yang bisa cek. Akuisisi apapun libatkan pendana asing. Tujuannya agar bisa bagi cuan di luar negeri. Import itu sumber korupsi karena dananya ada di luar. Jadi kita harus perbanyak import. Setelah memainkan anggaran, maka kita akan membuat peraturan yang menguntungkan kita dengan membuat kebijakan yang menguntungkan bisnis kita. Saat ini Anda sebagai pejabat boleh berbisnis, walau sebagai menteri atau pejabat-pejabat lainnya yang dalam sumpah jabatan Anda tidak boleh memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Tapi tenang, selama Anda mendukung pemimpin populer, Anda aman. Kemudian manfaatkan anggaran pemerintah daerah atau departemen atau apapun untuk membuat Anda terkenal, seperti main di sosial media, di media mainstream. Semua acara-acara Anda harus ada dan harus dimediakan. Pokoknya Anda fokus terus memanfaatkan dana gubernuran, dana bupati, dana menteri untuk membuat Anda terlihat bekerja, terlihat bijak, terlihat berhasil. Penting ini dilakukan karena modal untuk terus menjabat adalah Anda terkenal. Apalagi Anda mau mencalonkan diri untuk menjabat lagi. Walaupun sebenarnya itu korupsi, tapi tenang, Anda banyak yang suka pakai fasilitas jabatan, nggak apa-apa. Mobil dinas, uang dinas, pesawat kepresidenan, apapun, semua pakai aja yang namanya kedinasan. Jadi pelajaran korupsi kita simpulkan kali ini, yaitu 1. Bikin proyek angin ribut. 2. Anggaran pastikan jatuh ke rekanan dan teman kita. 3. Ubah peraturan dan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, departemen yang menguntungkan teman-teman kita. 4. Perbanyak proyek antar negara agar komisi berada di luar. 5. Buat proyek multi-year sampai di atas 10 tahun agar yang menanggung bukan Anda lagi ketika Anda tidak menjabat dan komisinya kan dapat di muka. Misalnya beli pesawat terbang 100 unit selama 10 tahun. Nah, komisinya kan di depan dan anggaran nyicil 10 tahun termasuk penyerahan pesawatnya nanti. Biarkan pejabat kemudian yang pusing dan rakyat yang pusing. Terakhir adalah gunakan fasilitas dan anggaran jabatan untuk membuat Anda terkenal di media. Oke, kita jelaskan nanti yang lebih rumit lagi. Namun dapat dipastikan rakyat tidak akan tahu. Jadi yang sedikit ini dulu diperbanyak korupsinya. Selamat menikmati sisa jabatan Anda.